Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Kita akan kembali membaca renungan kita hari ini, masih belajar dari kehidupan Filipus. Judul renungan kita adalah Dari Diaken ke Pemberita Kabar Baik. Ayat nats kita terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Amin. Sekalipun Filipus hanya seorang diaken yang mengurusi masalah-masalah sosial di jemaat Yerusalem, ternyata ia juga adalah seorang pemberita kabar baik yang efektif. Itulah sebabnya kemudian ia digelari sebagai pemberita Injil. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 8. Selain untuk membedakannya dari Rasul Filipus yang mempunyai nama yang sama, gelar itu pasti diberikan karena efektivitas pekerjaan Filipus di dalam memberitakan kabar baik. Filipus telah bekerja jauh melebihi tugasnya dalam melayani para janda, yakni memberitakan kabar baik. Filipus telah naik karir dari seorang diaken menjadi seorang pemberita kabar baik. Pemberita kabar baik di sini tentu bukan hanya sekedar sebutan saja, tetapi semacam jabatan resmi dari gereja mula-mula di bawah para rasul dan para nabi. Ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 11. Hal ini mengindikasikan bahwa Filipus setelah bertahun-tahun berkarir dalam pemberitaan kabar baik di berbagai wilayah, diakui oleh gereja mula-mula sebagai seorang pemberita kabar baik, bahkan mungkin ditahbiskan oleh mereka. Pelayanan Filipus sebagai pemberita kabar baik terutama terjadi di Samaria. Ia mengadakan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para rasul, sehingga sangat banyak orang Samaria yang percaya kepada kabar baik yang diberitakannya. Selain di Samaria, ia juga memberitakan kabar baik di kota-kota lain seperti Asdod dan Kaisarea, suatu jarak yang sangat jauh dari Yerusalem. Dalam hal ini, Filipus menyamai para rasul dalam luasnya jangkauan pelayanan dan banyaknya orang yang bertobat dalam pelayanannya. Bahkan dialah yang lebih dahulu daripada para rasul dalam memberitakan kabar baik di luar wilayah Yerusalem dan Yudea. Sebagai murid-murid yang dilatih secara khusus oleh Tuhan Yesus, para rasul sudah sewajarnya melakukan pelayanan yang pertama kali keluar wilayah Israel. Tetapi nyatanya, diaken Filipuslah yang Tuhan pakai untuk hal itu. Seorang diaken telah berubah menjadi seorang pemberita kabar baik. Lalu, apa yang membuat Filipus bisa dipakai oleh Tuhan sampai sedemikian dalam pemberitaan kabar baik? Tentu jawabannya bukan karena ia mempunyai karunia khusus, walaupun ia memang mempunyai karunia-karunia Roh Kudus, sebagaimana para rasul juga mempunyainya. Jika demikian, apakah yang membuat cakupan pelayanan Filipus begitu luas dan banyak jiwa-jiwa yang bertobat dalam pelayanannya? Jawabannya adalah karena Filipus tetap setia melayani Tuhan di masa yang paling sulit sekalipun, tanpa takut menghadapi penganiayaan yang terjadi. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Nya yang setia. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan,
Jika kita setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, dan kita tetap melayaninya, sekalipun kita menghadapi banyak tantangan hidup, maka Tuhan akan memberkati pelayanan kita berlipat ganda dan akan mengangkat kita lebih tinggi, bahkan sampai di luar kemampuan kita secara manusia. Saat kita setia bekerja dan melayani, ketika kita sedang ada di posisi di bawah, maka Tuhan akan membawa kita pada posisi di atas. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sudah mendengarkan perenungan firman-Mu malam hari ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk tetap bekerja dan melayani apapun yang kami hadapi, sehingga kami bisa naik seturut rencana-Mu. Kami percaya jika kami setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kami perkara-perkara yang jauh lebih besar. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Tak henti-henti kami berdoa, lindungi jagai seluruh umat-Mu Tuhan. Biarlah mereka ada dalam keadaan sehat, dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, dipagari oleh Tuhan. Malam hari ini kami semua akan beristirahat. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi kami, jauhkan dari setiap hal yang tidak kami inginkan. Berikan tidur nyenyak kepada kami semua, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan baru yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.